Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kembali lagi kita di dalam ibadah sekolah minggu GKI Siloam Waina, meskipun di rumah saja. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kakak undang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa dalam sikap berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena di pagi hari ini Kau mengumpulkan kami bersama-sama. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Kau sudah menjaga kami dari malam kami tidur hingga membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, karena kita anak sekolah minggu, jadi mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Anak Sekolah Minggu. Wah Kakak Yan, sepertinya adik-adik ini masih kurang semangat. Iya betul sekali Kakak Tasya. Ayo adik-adik kita akan bernyanyi lagu yang pakai gerakan ya Kakak Tasya. Iya benar ya. Kakak Yan. Seperti lagu ini yang berkata bahwa Kakak Tasya, kakak-kakak pengasuh, adik-adik yang di rumah beserta orang tua adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Seperti lagu ini, Aku Anak Istimewa. Ku
Adik-adik, kalau tadi kita sudah menyanyi memuji Tuhan, sekarang kita akan bermazmur bagi Tuhan. Ya. Sebelum bermazmur bagi Tuhan, mari kita angkat pujian dari nyanyian Rohani 94, ayatnya yang pertama, berhimpun semua. Adik-adik, Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 98, ayatnya yang pertama hingga ketiga. Mazmur 98, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kita akan membacanya bersama-sama setelah kakak membacakan perikopnya. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Baik adik-adik, untuk mengamini Mazmur pujian kita pada pagi hari ini dan untuk mengumpulkan persembahan yang nanti akan adik-adik satukan bersama-sama dengan persembahan orang tua. Nah, kita akan bernyanyi bersama-sama dalam Kidung Jemaat 301 ayat yang pertama, Aku bawa dan berikan. Adik-adik, kalau tadi kita sudah menyanyi memuji Tuhan, kita juga sudah bermazmur bagi Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Claudia. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita nyanyi bersama, baca kitab suci. Shalom, selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi.
Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita akan berdoa meminta Tuhan Yesus tolong agar kita dapat mengerti apa pesan firman Tuhan untuk kita lakukan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus tolong agar kami dapat mengerti dengan baik dan kami dapat mampu melakukannya. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini terdapat dalam dua pembacaan yang akan kita renungkan bersama-sama di minggu pagi hari ini. Yang pertama terdapat di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Dan pembacaan yang kedua terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-57 hingga ayatnya yang ke-58. Kakak Dia akan membacakannya bagi kita semua dan adik-adik di rumah boleh mengikutinya di Alkitabnya masing-masing. Dengan judul perikop, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Pembacaan yang kedua terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-57 dan ayatnya yang ke-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita percaya bahwa kita semua telah diselamatkan. Diselamatkan oleh apa? Oleh kuasa dosa. Sehingga kita pun telah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik, ada yang tahu apa itu dosa? Ya, dosa adalah suatu perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya, misalnya begini adik-adik. Ya, sekarang ini kita sedang berada pada situasi wabah virus corona dan tentunya kita diwajibkan untuk memakai masker ketika kita keluar rumah. Contohnya begini, ada 2 orang kakak beradik, ya. Si kakak ini mempunyai masker yang dia punya hanya 1. Dan yang si adik ini mempunyai masker lebih dari 1, ada 2 sampai bahkan lebih.
Si kakak ini akhirnya karena ingin mempunyai masker juga lebih dari satu, akhirnya dia mengambil masker daripada adiknya. Kemudian adiknya bertanya kepada si kakak, "Kakak, kau lihat saya punya masker kah? Saya punya masker satu ada hilang ini." Terus kakak bilang begini, "Kakak terlihat ade, mungkin kau salah taruh di mana kak?" Padahal kakaknya yang ambil. Tetapi kakaknya juga tidak mau jujur, akhirnya bertambah lagi dosanya. Dia berbohong dan juga dia melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki, ya. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tetapi di dalam Alkitab, Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Ya, itu maksudnya bagaimana kakak dia? Maksudnya begini adik-adik. Ketika kita kedapatan atau melihat teman kita yang sedang mencuri, ya, kita lihat nih teman kita sedang mencuri, lalu kita tidak mau menegurnya atau memberitahukannya secara langsung supaya jangan mencuri. Itu juga dinamakan kita telah berbuat dosa. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, adakah seseorang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali? Ada? Tentu tidak. Ya, tentu tidak ada, sebab Alkitab sendiri mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu ada di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-23. Masih banyak contoh-contoh perbuatan dosa seperti berbohong, tidak dengar-dengaran orang tua, berkata kotor, suka menyakiti atau bertengkar dengan teman, dan masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan dosa. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mengapa kita semua sudah berbuat dosa? Adik-adik tahu pasangan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah yaitu siapa? Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini awalnya mereka tidak berdosa. Mereka diciptakan sempurna dan mempunyai sifat-sifat baik seperti Allah. Tetapi mereka menjadi tidak sempurna karena mereka melanggar perintah Allah. Dan mulai disitulah Adam dan Hawa mewariskan dosa kepada anak-anak mereka sampai kepada kita sekarang ini. Itulah sebabnya Raja Daud berkata, "Dalam kesalahan aku dilahirkan." Mazmur 51 ayatnya yang ke-7. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita hidup jauh dari Tuhan, suka sekali melakukan dosa, pasti kita akan mendapat akibatnya atau mendapat teguran dari Tuhan. Pertanyaan buat adik-adik di rumah, jika kita sudah dikuasai oleh dosa, apakah kita bisa diselamatkan? Sekali lagi, jika kita sudah dikuasai oleh dosa, apakah kita bisa diselamatkan? Lalu, bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita?
Ya, kita akan melihat bersama-sama satu cuplikan video yang akan mengantarkan kita pada pertanyaan yang telah kakak Dia berikan kepada adik-adik, dan video ini akan memberikan jawaban yang jelas bahwa apakah kita bisa diselamatkan. Terus bagaimanakah caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Mari kita melihat cuplikan video berikut ini. Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan Ia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Tuhan Yesus, aku adalah anak yang berdosa, tetapi Engkau mengasihiku. Engkau rela mati di salib untuk menebus dosa-dosaku. Ampunilah semua dosaku dan tebuslah aku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ambillah hidupku dan pakailah aku menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin. Ya, demikian cuplikan video yang boleh kita nonton bersama. Jadi, apakah kita bisa diselamatkan? Ya, tentu bisa. Dan siapa yang menyelamatkan kita adik-adik? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita, bahkan Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib dan bangkit untuk kita semua. Adik-adik, di saat ini kita masih terus mendoakan keadaan situasi yang terjadi, yaitu wabah virus corona. Kita percaya bahwa Allah mengasihi kita semua dan Allah akan memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Untuk itu adik-adik, tetaplah di rumah dan jagalah kesehatanmu.
Sekalipun situasi ini membuat kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa ke sekolah minggu, bahkan kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa belajar dengan baik. Dan kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah yang jauh-jauh. Adik-adik, kita harus tetap mengucap syukur, harus tetap rajin berdoa. Jangan sampai iman percaya kita menjadi goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun kita di rumah saja. Dengan demikian adik-adik, kita semua sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Untuk itu, dalam mengakhiri cerita firman Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini, Yohanes 8 ayatnya yang ke-11 berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Iya, baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Untuk itu adik-adik boleh mengambil sikap duduk yang baik dan kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama-sama di minggu pagi hari ini. Biarlah cerita firman-Mu di saat ini boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih kepada kakak pengasuh yang sudah boleh membawakan kami lewat puji-pujian, lewat liturgi yang ada dalam pelayanan di minggu pagi hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada kakak-kakak yang senantiasa setia di dalam pelayanan mereka, baik yang memain keyboard, yang ada di dalam bagian ibadah di minggu pagi hari ini. Kami berdoa bagi kakak-kakak bagian multimedia agar mereka senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah apa yang mereka boleh kerjakan senantiasa dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami tidak lupa berdoa bagi kedua orang tua terkasih kami, yaitu Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan kedua orang tua terkasih, agar kehidupan kedua orang tua terkasih dapat menjadi saluran berkat bagi kami anak-anaknya. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Bapa di sorga, di saat ini juga kami berdoa kepada kedua ibu pendeta jemaat kami di Jemaat Siloam Waena. Tuhan Yesus, Engkau boleh memberkati Ibu Pendeta Yosina Rejau dan Ibu Pendeta Christine Mawene. Di dalam setiap tugas pekerjaan bahkan pelayanan mereka, kiranya mereka boleh melakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Bahkan Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih banyak ya Bapa. Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa bagi situasi kami di tanah Papua ini terlebih khusus. Tuhan, Engkau memberkati kami dan menolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kami di saat ini. Tuhan akan memberikan yang terbaik seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak tetap setia, tetap ada di rumah, kami boleh tetap setia beriman kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Bapa di sorga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami di minggu pagi hari ini. Namun kami juga tidak lupa berdoa kepada persembahan syukur yang telah kami berikan, yang telah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Biarlah persembahan ini dapat digunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Bapa di sorga, inilah kami dan seluruh kehidupan kami. Ampunkanlah setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang telah diselamatkan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya.
Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu adik-adik semua dipersilakan berdiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Shalom, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat kakak Claudia, buat kakak pemain musik, dan buat kakak-kakak multimedia yang hari ini boleh melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat adik-adik di rumah yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Siloam Waena. Kakak harap adik-adik boleh cerita ke teman-teman sehingga minggu depan lebih banyak lagi yang mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.